Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat ya, karena saya lagi gitu ya. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Senang dengan Ibu, Bu. Tapi kok lemes gitu. Baik, Bapak Ibu, seperti yang saya bilang kemarin, kalau pada 2 hari ini kita melakukan pendalaman, hari ini Bapak Ibu akan diminta merefleksi. Refleksi diri sendiri selama Bapak Ibu mengajar, hambatan-hambatan atau masalah-masalah apa yang pernah Bapak Ibu temui dalam proses belajar mengajar. Nah, hari ini materi kita adalah studi kasus. Ya, sudah bisa kelihatan, sudah muncul. Ya, Bisa, Bu. Bu. Oh, Sudah udah. ya. Baik. Sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Materi studi kasus ini, slide-nya saya menggunakan dari UIN Malang ya, Mas Galih Puji Mulyoto. Dia adalah trainer kami ketika kami melakukan refreshment. Bapak Ibu, seperti yang saya bilang, kalau pada 2 hal sebelumnya, pedagogi dan PCK, Bapak Ibu hanya perlu menjawab. Tapi pada studi kasus, Bapak Ibu diminta menuliskan hal refleksi terkait 4 hal. Apa saja itu? Media, metode, LKPD, dan proses penilaian. Nah, yang menjadi masalah kita dalam proses ini nantinya, Bapak Ibu kebagian nulis tentang apa itu sistem yang mengacak. Bisa jadi Iya. mungkin nanti Bu Nur Hayati dapatnya tentang penilaian. Pak Jati dapatnya tentang LKPD. Bu Fitri dapatnya tentang metode. Bu Ainal Mardia dapatnya tentang media. Nah, itu kita tidak bisa pilih. Yang mengacak adalah sistem. Lantas gimana caranya, Bu? Nah, kita lihat dulu. Apa sih studi kasus itu? Ini kemarin kita sudah belajar ya. Ada 8 kompetensi lulusan dari mahasiswa PPG. Ini kita mau lihat di sini. Ini bagian dari proses penilaian. SJT 10 soal, PCK 50 soal sudah kita pelajari kemarin strategi dan teknik menjawabnya. Dan hari ini ada studi kasus uraian 4 soal. Bu Tiwi, apakah empat-empat itu akan keluar tidak, Bapak Ibu? Bapak Ibu hanya memilih salah satu, bukan pribadi kita yang memilih, tetapi sistem LMS yang mengacak. Bapak Ibu dapat bagian yang mana? Maksudnya 4 soal gimana, Bu? Nanti kita bahas ke dalam, Bapak Ibu. Studi kasus reflektif harus didasarkan pada pengalaman. Ini tadi yang saya bilang. Pengalaman nyata di kelas, menguraikan masalah, solusi, hasil pelajaran yang dipetik. Refleksi yang mendalam akan memberikan nilai lebih karena menunjukkan bagaimana guru mengembangkan pemahaman mereka terhadap pembelajaran dan pengelolaan kelas. Bagian ini tidak hanya mengukur kemampuan guru, tetapi juga menilai sejauh mana guru mampu merefleksikan terhadap praktik pembelajarannya. Kemampuan untuk menganalisis masalah nyata yang terjadi di kelas dan menghubungkannya dengan tindakan yang diambil menjadi keterampilan penting bagi guru profesional. Itulah sebabnya saya bilang Bapak Ibu, kadangkala kita itu sebenarnya semuanya, termasuk saya, ketika dalam proses belajar mengajar, ada hambatan yang ditemui. Namun kadang-kadang kita lupa merefleksikan diri kita sendiri. Nah, padahal refleksi menjadi bagian penting untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan pribadi guru itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini nanti. Gagasan studi kasus ini bukan hanya menceritakan pengalaman, tetapi menggali lebih dalam apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana penyelesaiannya, dan apa yang bisa dipelajari dari situ. Ini 4 halnya, Bapak Ibu. Apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi, bagaimana cara menyelesaikannya, dan apa yang bisa dipelajari dari situ.
Saya berharap Bapak Ibu tidak memberikan refleksi pengalaman refleksi ini berdasarkan internet ataupun berdasarkan cerita orang lain. Tetapi percaya diri saja dengan Bapak Ibu, diri Bapak Ibu itu bisa. Karena kan bukan seminggu jadi gurunya, sudah lama. Pasti selama jadi guru ada menemui hambatan. Impossible Bapak Ibu kita tidak menemukan hambatan dalam proses kita menyediakan pembelajaran untuk peserta didik. Kenapa Bu Tiwi kami nggak bisa menyusun kalimatnya? Nggak masalah Bapak Ibu. Silahkan yang penting sampai apa pesannya. Dan ketika dosen penguji UKIN itu membaca, itu ketahuan Bapak Ibu yang melihat internet, yang meminta bantuan, itu nampak sekali dari susunan kalimat, susunan idenya. Dan biasanya malah yang original, yang memang nampak mengalir ceritanya dan memang kisahnya memang nampak dari dirinya sendiri, itu justru mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu pada bagian ini jujur dan sangat percaya diri dengan kemampuan Bapak Ibu sendiri. Ini kan gini Bapak Ibu, refleksi ini menjadi salah satu bagian komunikasi diri kita sendiri kepada pribadi kita juga. Kenapa kita jago Bapak Ibu ketika harus memberikan komentar kepada orang lain? Padahal tentang orang lain itu belum tentu benar. Belum tentu kebenarannya itu memang seperti itu. Tapi kalau di diri kita sendiri kan Bapak Ibu kita sudah tahu memang kita yang mengalami. Nah, harusnya dalam studi kasus reflektif kita memang harus lancar menceritakan. Saya mau tanya dulu nih, pengalaman dari Pak Saiful Alwi. Yuk Pak, sudah berapa tahun mengajar Pak Saiful Alawi? Kita pengen denger nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Berapa wabarakatuh. tahun Pak sudah ngajar Pak? Saya belajar mengajar SKI 3 tahun, Ibu. Ngajar SKI 3 tahun. Boleh Sebelum dong Pak cerita satu pengalaman yang paling berharga selama 3 tahun ini yang Bapak tahu ternyata di situ kekurangan Bapak dan Bapak sudah berupaya mengatasinya dalam 3 tahun ini. Satu saja Pak. kayaknya kekurangan saya banyak ya, Bu ya. Nah, satu aja Pak. Nanti yang lain kita diskusinya sambil ngopi-ngopi Pak. Eh, Mungkin ketika menjelaskan satu tema belum bisa mendapatkan nilai positif dari seluruh anak-anak. Masih ada beberapa anak-anak yang belum bisa menangkap dengan baik. Oke, berarti dalam metode mengajarnya ya Pak ya. Oke, apa kemudian Pak yang sudah Bapak lakukan Pak untuk perbaikannya? Sebelumnya Ibu ya, karena belum belum mendapatkan pengajaran dari PPG ini, ya masih sangat dengan cara yang primitif. Artinya beberapa anak-anak dengan yang belum bisa menangkap itu, biasanya saya menjelaskan lebih lebih mendalam lagi atau diberikan catatan-catatan yang lebih ringkas. Oke, berarti itu strategi Bapak ya? Mungkin mungkin. Oke, hasilnya seperti apa Pak? Tadi kan awalnya Bapak bilang masih ada ya anak-anak yang tidak memberikan respon positif gitu. Setelah Bapak perbaiki itu dengan tadi catatan meringkas dan segala macam, ada perbaikan nggak Pak? Jujur saja kalau perbaikan secara meningkat pesat tidak ada, tapi setidaknya membantulah anak-anak mereka tidak tidak terjadi ketinggalan yang sangat jauh gitu Ibu. Oke, Bapak sudah selesai mengerjakan studi kasus. Sudah saya kasih nilai-nilainya 4. Sudah selesai. Eh, Ini saja, Pak. Cuman ini studi kasus itu. oh, Bayangkan Bapak Ibu, mudah nggak sih menurut Bapak Ibu studi kasus itu?
Kalau begitu kontaknya sih, Bu. Refleksi. Benar, Pak. Tetapi, tetapi benar Pak Muhammad Nasrul, kalau memang begini konteksnya mudah sekali. Tetapi Bapak Ibu, karena peserta UP ini sudah situasinya dak dikduk, Itu yang buat kita karena gugup. sudah tertekan dengan waktu dalam 30 menit harus menyelesaikan studi kasus, yang ada di kepala ini hilang semua, Pak. Betul, Bu. Apalagi Buyar. tidak dilakukan latihan. Tidak disiapkan 4 tipe kasus yang mungkin akan timbul di akun Bapak Ibu. Tadi Pak Saipul cerita tentang metodenya. Awalnya anak-anak nggak antusias, nggak aktif. Kemudian dia perbaiki dengan catatan-catatan kecil. Bu Tiwi, apakah harus berubah signifikan? Tidak, Bapak Ibu. Tidak ada perubahan signifikan yang bisa dilakukan dalam 1 kali. Itulah kenapa kalau PTK tidak mungkin 1 siklus langsung naik, Bapak Ibu. PTK itu siklusnya minimal 2. Bu Tiwi 1 sudah naik, iya. Tapi hasilnya belum bisa kita pastikan ini sudah oke dan sudah ajak. 1 siklus kadang-kadang 2 sampai 3 kali pertemuan. Wajar Pak, masih signifikan kecil. Karena Bapak juga tidak mengeksplorasi atau memberikan masukan-masukan atau contoh-contoh yang lebih efektif. Tapi Pak Saipul, apa yang Bapak ceritakan barusan ini itu sudah menjawab studi kasus. Jadi Bapak sudah selesai. Kalau seandainya besok dapat tentang metode, berarti sudah finish. Gitu ya. Mudah nggak sih Pak? Udah, Bu. Mudah. Nah, Itu jawaban spontan, Ibu. iya, bayangkan spontan saja sudah hampir kena dia, Pak. Nah, Bapak Ibu yang harus diingat dalam studi kasus, jangan sampai ketika Bapak tadi menuliskan menceritakan ke saya ketika metode mengajar Bu anak-anak belum ini. Nah, Bapak Ibu coba sebutkan 1 materinya waktu itu ngajar apa? Waktu itu saya mengajar tentang materi A. Kemudian anak-anak, nah itu Bapak Ibu untuk mempertajam pengalaman Bapak Ibu bisa dinilai oleh dosen-dosen penguji UKIN. Kita lihat ke berikutnya. Tadi 1 Pak Saiful Alwi sudah ya. Kita lihat berikutnya. Ini dia. Studi kasus. Refleksi ini penting karena memungkinkan guru-guru untuk berkembang secara profesional melalui menganalisis tindakan yang telah diambil dan dampaknya terhadap siswa. Guru dapat meningkatkan kualitas pengajaran mereka di masa depan. Refleksi yang baik tidak hanya membantu menemukan solusi, tetapi juga memungkinkan guru mengantisipasi masalah serupa. Tes ini dikerjakan langsung dalam aplikasi ujian saat UKM PPG dengan durasi mengerjakan 30 menit dan dinilai oleh penguji pada saat ujian kinerja. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, ini yang sering jadi kendala para peserta. Nih. 30 menit harus mengetik Bapak Ibu. Inilah yang jadi masalah. Itulah makanya saya bilang kemarin Bapak Ibu mulai hari ini ada tugas. Jadi Bapak Ibu tolong bisa mulai hari ini menyisihkan waktu 1 jam di depan laptop latihan mengetik dan mengingat apa kejadian selama Bapak Ibu mengajar dalam kurun waktu 5 atau 3 tahun ke belakang. Supaya apa? Supaya terbiasa ketika nanti berhadapan dengan situasi. Langsung kasih jam 30 menit Bapak Ibu harus selesai. Nanti saya kasih tahu apa aja yang ditanya. Nah, waktu inilah sebenarnya Bapak Ibu yang menjadi momok para peserta. Apalagi studi kasus ini munculnya di akhir, Pak. Setelah otak kita cobel-cobel menjawab pertanyaan UP. Itu dah. Setelah kita cobel-cobel Pak menjawab pertanyaan UP, sudah bingung kan? Nanti rata-rata kalau sudah selesai UP tuh semuanya megang kepalanya begini. Ada yang begini, ada yang gini-gini gitu. Nah, itu tadi Bapak Ibu, karena energinya sudah habis menjawab UP, tiba-tiba harus mengetik. Apalagi bagi yang tidak terbiasa.
Dan Bapak Ibu saya sampaikan tidak bisa meminta bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Itulah sebabnya mulai hari ini ayo terbiasa atau biasakan diri menjawab dalam 30 menit mengetik apa yang nanti akan kita sampaikan di belakang. Kita lihat lagi ya Bapak Ibu ya. Tahapan menyusun studi kasus reflektif. Ini dia Bapak Ibu. Yang pertama, mengidentifikasi masalah nyata di kelas. Bapak Ibu nggak boleh cerita tentang andai-andai. Nggak boleh cerita tentang sesuatu yang belum terjadi. Bapak Ibu hanya diminta menceritakan yang pernah Bapak Ibu alami. Jangan cerita tentang masalah teman dari kelas sebelah. Nggak perlu. Bapak Ibu ceritakan aja masalah di kelas masing-masing. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti pernah mengalami kendala. Kalau dalam supervisi kan kelihatan ya Bapak Ibu ya, kelemahan-kelemahan kita apa. Setelah dilakukan supervisi kita biasanya ditanya, disuruh merefleksikan diri. Coba ceritakan Bapak Ibu kekuatan dan kelemahan yang masih ditemui dalam proses pembelajaran, kata kepala sekolahnya. Ada begitu nggak kepala sekolahnya Bapak Ibu? Atau cuma checklist-checklist terus tanda tangan aja? Oke, yang kedua. Upaya penyelesaian berbasis pembelajaran berpusat pada siswa. Bapak Ibu silahkan cerita waktu itu setelah dapat masalah A, apa saja upaya yang sudah pernah dilakukan. Yang ketiga, mendeskripsikan hasil. Bagaimana mengukur keberhasilan. Maksudnya gimana Bu Tiwi? Gimana cara Bapak mengetahui nih anak-anak sudah berubah atau belum kondisinya? Seperti tadi Pak Saipul ceritakan, sudah nampak berubahnya tapi belum signifikan Bu. Dari mana buktinya? Nah, ketika menjawab pertanyaan, misalnya anak-anak mulai paham dan ketika saya tanya jawab di kelas, anak-anak sudah mulai memberikan antusias dengan menjawab pertanyaan. Biasanya yang menjawab hanya yang pintar, Bu. Tapi kalau saat ini setelah saya ubah metode ngajar saya, jadi yang menjawab lebih ramai. Misal, dan berikut refleksi pengalaman berharga yang bisa dipetik. Nah, Bapak Ibu ambil apa kesimpulan dari proses yang sudah dilakukan. Refleksi ini bisa Bapak Ibu tulis kalau dari cerita Pak Saipul tadi. Ternyata untuk meningkatkan antusias belajar siswa harus dimulai dari hal yang paling terdekat dan memberi kepercayaan kepada siswa. Ketika siswa berhasil menuliskan catatan-catatan kecil, guru harus menghargai. Karena ketika siswa merasa dihargai, akan timbul motivasi belajar siswa. Misal seperti itu. Bapak Ibu, refleksi inilah yang nanti akan memberikan gambaran kesimpulan dari proses masalah, upaya yang dilakukan, dan hasil yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Bu Tiwi, berat kali Bu. Iya, studi kasus itu Pak hanya satu nanti temanya yang muncul. Apakah media, apakah metode, apakah media, apakah LKPD, apakah penilaian. Tapi item pertanyaannya ada 4. Ini dia item pertanyaannya. 1 tentang masalahnya, 2 tentang upaya penyelesaian yang Bapak Ibu lakukan, 3 hasil yang didapatkan, dan 4 refleksi pengalaman berharga yang berhasil dipetik dari masalah yang sudah Bapak Ibu selesaikan. Jadi bukan 4-4 Bu, bukan 4 yang muncul di akun Bapak Ibu, nanti akan dapat secara acak dan tidak bisa ditentukan. Pak Azami, Bu Tiwi, saya jangan tentang nilai lah Bu Tiwi, karena saya agak-agak bingung nih pengalaman soal menilai siswa. Nggak bisa Pak, itu sistem yang mengacak.
Siapa yang nanti dapat metode, dapat media, dapat LKPD, dapat penilaian. Tetapi kita hari ini akan belajar menyiapkan keempat itu. Misal di akun Pak Sapuan muncul tentang media. Karena kita sudah siap belajar, kecil kali. Tinggal ketik. Karena sudah ada empat-empatnya kita siapkan. Nah, kenapa banyak peserta PPG ini kewalahan Bapak Ibu? Karena mereka hanya menyiapkan satu kemungkinan yang muncul. Yang disiapkan hanya tentang media. Rupanya yang ditanya tentang LKPD Pak. Apa nggak pening kepala dia Pak? Yang tadinya siap UP garuk sebelah jadi dua-dua digaruk kepalanya. Karena tidak siap dengan persiapan kemungkinan kasus yang didapatkan. Nah, sekarang kita beralih Bapak Ibu. Ini dia. Bagaimana cara mengidentifikasi masalah nyata di kelas? Langkah pertama, memilih masalah nyata yang terjadi di kelas. Penting untuk menggambarkan masalah ini dengan jelas, mencakup 3 aspek utama. Kondisi yang diharapkan, kondisi yang terjadi, gap antara keduanya. Gap ini gap itu apa ya? Gap batasan antara keduanya. Bapak Ibu nanti di sini boleh cerita di dalam masalah yang terjadi di kelas. Ketika selesai memberikan materi pembelajaran, guru memberikan latihan dalam bentuk LKPD. Itu dia kondisinya, situasinya. Kondisi yang diharapkan, guru berharap atau guru berkeinginan siswa mendapatkan nilai terbaik dan aktif dalam menyelesaikan LKPD tentang sejarah Islam di Indonesia pada abad ke-7 misalnya. Titik, baru Bapak Ibu cerita kondisi yang terjadi. Namun siswa tidak dapat menyelesaikan dengan baik LKPD tersebut. Banyak siswa yang kurang bersemangat yang pada akhirnya ketika jam pelajaran sudah berakhir LKPD belum diselesaikan. Masuk ke bagian ketiga. Padahal guru sudah mempersiapkan estimasi atau alokasi waktu, harusnya LKPD ini bisa diselesaikan. Masalah nggak Bapak Ibu? Sudah dipersiapkan nih harusnya siap dalam 30 menit, ternyata waktunya sudah lewat 30 menit, sudah masuk jam pelajaran berikutnya, anak-anak nggak siap ngerjakan LKPD. Jadi masalah nggak? Masalah, Bu. Masalah. Udah selesai satu masalah tentang LKPD. Kita lihat kemudian yang nomor 2-nya Bapak Ibu. Masalah nyata di kelas itu nih tadi penjelasan saya antara yang diharapkan dengan yang terjadi dan perlu diselesaikan. Kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, catatan. Ketika menulis deskripsi masalah, fokuslah pada fakta yang terjadi di kelas berdasarkan pengamatan langsung, hasil evaluasi atau interaksi dengan siswa. Jangan lupa menggambarkan konteksnya dengan jelas agar pembaca dapat memahami situasi yang Bapak Ibu hadapi. Buatlah poin penting atau yang memungkinkan bisa mengatasi atau memberi solusi pada tahap selanjutnya. Jangan memaksakan sesuatu yang sulit terjadi atau merepotkan diri sendiri. Ini tadi yang saya bilang Bapak Ibu. Jangan cerita yang nggak pernah Bapak Ibu alami. Nggak usah cerita yang mengada-ada karena pasti akan kebingungan untuk menuliskannya. Nah, Bapak Ibu, kita tengok berikutnya nanti ke bawah. Ini kemudian tadi masih lanjutannya. Masalah studi kasus di atas sangat komprehensif dalam masalah nyata. Ini udah sampai nomor berapa ya? 14. Oke, ini dia. Studi kasus sangat komprehensif dalam menguraikan masalah nyata, dijelaskan dengan baik dengan yang diharapkan.
kondisi yang terjadi serta gap keduanya tidak kepercayaan diri siswa dalam mengerjakan pecahan. Oh, ini kebalik sebentar ya. Saya kasihkan contohnya. Nih, Bapak Ibu. Saya minta kesediaan 1 orang. Saya minta siapa ya? Ini yang mati-mati kamera ini menyimak atau tidak ya? Menyimak. Saya juga boleh, Bu. Siapa itu? Pak Birul, Bu. Boleh, silakan Pak Birul. Coba Pak Birul dibaca Pak Birul ini. Contoh laporan studi kasus reflektif. Mengidentifikasi masalah nyata di kelas. Deskripsi Sebentar masalah. Pak, sebentar. Ya. Mengidentifikasi masalah nyata di kelas ini berarti pertanyaan nomor 1 dari studi kasus Ya. reflektif itu. Silakan dibaca Pak. Deskripsi masalah. Pada awal semester, saya mengajar kelas 5 SD dengan topik operasi bilangan pecahan. Setelah beberapa kali pertemuan, saya menemukan bahwa beberapa siswa kesulitan dalam memahami konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Meskipun saya sudah menjelaskan beberapa kali, beberapa siswa masih bingung dan tidak percaya diri saat mengerjakan soal pecahan. Saya melihat masalah ini dari hasil evaluasi harian dan pengamatan ketika siswa melakukan latihan di kelas. Oke, perhatikan Bapak Ibu. Dari tadi yang saya sampaikan di depan. Berarti ini tentang apa Bapak Ibu? Media. Mediakah, metodekah, Metode, penilaiankah, Bu. atau LKPD? Metode. Penilaian. Metode, Bu. Metode. Metode. Pembelajaran. Metode, Bu. Metode, Bu. Di bagian mana Ibu bilangnya metode, Bu? Penilaian. Memahami konsep, Bu. Memahami konsep penjumlahan. Jadi cara memahami siswa itu sulit untuk memahami konsep penjumlahannya. Oke. Ada yang lain jawabannya Bapak Ibu? Dari Apa penilaian metode? LKPD, Bu. LKPD. Di bagian mana LKPD-nya, Bu? Karena muridnya tidak memahami konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan. Terus? Oke. LKPD itu apa, Bu? Kepanjangannya, Bu? Lembar Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Kerja peserta Bahasa didik. mudanya Ini adalah dalam proses latihan-latihan pembelajaran. yang harus diselesaikan gitu ya. Ya. Nah, jadi coba bener nggak sih tentang LKPD, Bu? Penilaian ini, Bu, penilaian masalah nilai. Ibu di penilaian di mana? Karena lihat ini hasil Ini evaluasi karena harian ini. iya, Iya, Bu. ini kan ini. Saya melihat hal ini Di dari sini hasil topiknya evaluasi operasi bilangan harian dan pecahan pengamatan ketika otomatis siswa melakukan berkaitan dengan latihan. penilaian. Oke, coba kita lihat nih, ya Bu ya. Kita lihat. Bagian nomor 2-nya, penjelasan nomor 2. Tadi nomor 1 sudah saya terangkan. Sekarang kita lihat di penjelasannya. Penilaian atau LKPD sih? Belum, Bu. Belum. Sabar, Bu. Sabar, Bu. Nanti kita sama-sama jawab, Bu. Ini dia, Bu. Penjelasannya, Bu. Boleh bantu Bu siapa membacakan ini? Bu Fitri. Boleh baca? Oke. Catatan. Di Mengidentifikasi. atas sangat komprehensif dalam menguraikan masalah nyata. Dijelaskan dengan baik kondisi yang diharapkan, pemahaman siswa tentang konsep pecahan, kondisi yang terjadi, siswa mengalami kesulitan memahami pecahan, serta gap antara keduanya, kebingungan dan ketidakpercayaan diri siswa dalam mengerjakan soal pecahan. Oke. Berarti kalau tadi sudah itu penjelasannya ini tentang apa, Bu?
Tentang apa, Bu? Antara penilaian dengan LKPD. Oh, jauh, Bu. Tidak ada Masalah LKPD di sini, Ibu. Ya, Metode, Bu. Iya, ya. Penilaian, Bu. Ini Metode. tentang Metode Metode. pembelajaran, malah ini kita lihat, Bu. Bisa jadi dia kondisi tadi di sini pemahaman cerita siswa tentang pecahan, ya, pecahan proses mengajarnya. Kalau dua ini, kalau saya melihatnya belum lihat ke bawah. Kalau tidak metode, medianya. Tapi kalau LKPD dengan penilaian justru tidak muncul. Kalau LKPD Iya, karena harus bukan kaitannya dengan latihan-latihan apa yang diberikan. Begitu Ya, Bapak ini kan Ibu kata kuncinya ya. metode, Bu, ya. Kalau Metode. LKPD, dalam ya, ini pembelajaran, Ibu, kan? memungkinkan kalau tidak media atau Ya, metode. Masih dua itu. Metode Kita lihat nanti ke bawah. Karena lagi dalam pembelajaran, Ibu, Bagaimana kan? cara kita Betul Bukan dalam sekali, penilaian. karena dalam proses Pembelajaran, pembelajaran. bukan dalam Iya, penilaian. Itu perhatikan. Ya. Perhatikan. Iya. Oke. Kalau LKPD harus muncul bentuk-bentuk latihan yang diberikan. Ada soalnya ya. Yes. Soal-soal, latihan-latihan, atau aktivitas apa saja yang dilakukan siswa untuk memahami materi setelah guru menerangkan. Itu ya Bapak Ibu kata kuncinya ya. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Ini tadi sudah, kemudian ini kita lihat. Silakan dibaca, coba saya minta tolong Bu Dewi Sri SKI. Bu Dewi Sri, bisa Bu Dewi coba dibaca Bu Dewi? Bisa. Silakan Bu, dibaca Bu. Di kasus refleksi. 2. Upaya penyelesaian berbasis pembelajaran berpusat pada siswa. Setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah menggambarkan upaya penyelesaian yang Anda lakukan. Dalam kasus refleksi, solusi yang diterapkan harus operasional, rasional, dan sesuai dengan lingkup tugas Anda sebagai guru. Salah satu prinsip yang harus selalu dipegang dalam menyelesaikan masalah di kelas adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini berarti siswa menjadi pusat dari proses pembelajaran dengan guru berperan sebagai fasilitator yang membantu mereka menemukan solusi secara mandiri atau kolaboratif. Oke, terima kasih Bu Dewi. Ini dia, coba kita tengok Bapak Ibu. Apa sih pembelajaran berpusat pada siswa? Ini nanti kita baca ciri-cirinya. Ini dibaca saja nanti sama Bapak Ibu. Kita beralih ke yang tadi, Bapak Ibu. Tadi yang nomor 2, upaya menyelesaikan masalahnya. Yang pertama bisa dilakukan dengan pembelajaran kolaboratif. Yang kedua dengan menggunakan alat bantu visual. Yang ketiga dengan pembelajaran berbasis proyek. Media. Ini adalah, oke, udah dapat gambaran media atau metode? Media, Bu. Media. Kenapa, Bu? Karena kan anak-anak harus memiliki alat bantu, karena kita harus menggunakan alat bantu, apalagi anak yang masih SD. Kemungkinan kalau anak masih SD itu terlalu kita jelaskan, mereka lebih ke rasa bosan. Tapi kalau ada alat bantu visual, misalkan gambar dan sebagainya, mereka akan lebih antusias untuk memahami konsep belajar itu sendiri. Kita lihat ke bawah lagi, media atau metode nih ya, Bapak Ibu ya, kita perhatikan. Catatan. Dalam penyelesaian yang baik harus praktis, masuk akal, dan relevan dengan menekankan pembelajaran pada berpusat pada siswa. Kemudian, upaya penyelesaian harus mencakup 3 aspek penting, operasional, rasional, dan sesuai dengan masalah, yaitu metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kita lihat Bapak Ibu, dari yang tadi, nih, tadi masalahnya ini, kemudian kita lihat yang nomor 2, upaya menyelesaikan. Kita minta kesediaan untuk Ibu Arianal Uyun. Coba dibaca Bu Arianal Uyun. Poin 1-nya. Hai Mabena. Ada kan yang contoh laporan studi kasus reflektif. 2. Upaya menyelesaikan berbasis pembelajaran berpusat pada siswa. Upaya penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebut, saya memutuskan untuk mengubah pendekatan pembelajaran dengan lebih memfokuskan pada metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Saya membuat kelompok belajar kecil, di mana setiap kelompok terdiri dari siswa dengan kemampuan yang berbeda. Setiap kelompok diberikan tugas untuk memecahkan masalah pecahan dengan bimbingan minimal dari saya. Siswa diajak untuk berdiskusi dan saling mengajari satu sama lain. Selain itu, saya menggunakan alat bantu visual seperti potongan kertas berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian untuk membantu siswa memahami konsep pecahan secara konkret. Saya juga mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa diminta untuk membuat proyek mini yang melibatkan penggunaan pecahan dalam kehidupan sehari-hari, seperti resep masakan atau pengukuran benda di rumah. Oke, kalau dari jawaban ini, media atau metode? Metode, Bu, metode. Di situ dikatakan untuk mengatasi masalah tersebut, saya memutuskan untuk mengubah pendekatan pembelajaran dengan lebih memfokuskan pada metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Metode Bapak pembelajaran Ibu, dulu, Bu. metode pembelajaran. Nah, Lanjut ke media ini. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan ya. Setelah tadi nih kita nih masih nebak-nebak nih metode atau media, metode atau media. Ditambah lagi jawaban di bawah ini ada alat bantu visual. Ini makin membingungkan ini. Yang mana ini metode atau media? Kita masuk dulu ke pertanyaan nomor 3, cara menjawab penjelasannya. Bagaimana? Ini dia. Dalam menuliskan pastikan Anda mencapai Oke. Tahapan menyusun studi kasus refleksi bagian 3. Dalam menuliskan hasil, Anda mencakup beberapa elemen. Yang pertama, bentuk keberhasilan. Jelaskan secara spesifik apa saja hasil positif yang dicapai setelah solusi diterapkan. Misalnya, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, kepercayaan diri meningkat atau kemampuan mereka mengerjakan soal dengan benar. Bukti pendukung, sertakan data atau fakta yang mendukung keberhasilan tersebut. Ini bisa berupa hasil evaluasi, pengamatan langsung selama pembelajaran, atau umpan balik dari siswa. Dan yang berikutnya, relevansi dengan masalah. Jelaskan hasil ini berkaitan langsung dengan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Apakah solusi Anda benar-benar menyelesaikan gap yang ada? Nah, ini penjelasannya Bu, Bapak Ibu. Lanjutannya, pengukuran keberhasilan harus objektif dan jelas. Uraikan dengan memberikan bukti pendukung. Terakhir, hasil atau upaya tindakan dijelaskan dengan sangat jelas. Ada bentuk keberhasilan atau peningkatan pemahaman dan kepercayaan diri siswa. Bukti pendukung, hasil evaluasi meningkat, serta perubahan yang terjadi, siswa lebih aktif dan mampu menyelesaikan soal dengan baik. Nah, kita lihat contoh ke bawahnya yang bagian ini. Ayo, saya minta kesediaan dari... Sebentar ya. Pak Ali Mulifin. Silakan Pak Ali, coba Pak Ali dibaca Pak Ali. Pak Ali Mu'alifin, Bu. Iya, silakan Ya. Pak. Baik. 3. Mendeskripsikan hasil. Bagaimana mengukur keberhasilan. Hasil dari upaya atau tindakan. Setelah menggunakan pendekatan ini selama beberapa minggu, saya melihat peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa. Siswa yang sebelumnya kesulitan mulai memahami konsep pecahan dengan lebih baik dan mampu menyelesaikan soal pecahan secara mandiri. Mereka juga lebih percaya diri dalam menjelaskan langkah-langkah pengerjaan mereka di depan kelas. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata kelas pada topik pecahan. Siswa juga menjadi lebih aktif dalam belajar, menunjukkan inisiatif untuk bertanya dan berdiskusi dengan teman-teman mereka.
Mereka tidak hanya belajar dari saya sebagai guru, tapi juga dari teman sebaya mereka. Oke, kalau sudah sampai sini jawabannya Bapak Ibu. Kira-kira apa nih? Media kah? Media, Metode Bu. kah? Media. Media. Masih ada yang home. Oke, kita masuk ke yang nomor 4 Bapak Ibu penjelasannya. Refleksi. Pengalaman berharga yang bisa dipetik adalah cara penyelesaian masalah, antisipasi masalah, dan peningkatan kualitas penanganan masalah. Nah, pada bagian refleksi ini seperti yang saya sebutkan tadi, guru harus bisa menyimpulkan catatan. Guru tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga mengevaluasi proses yang telah dilalui. Momen ini penting bagi setiap guru untuk terus memperbaiki kualitas pengajaran. Pengalaman berharga yang dipetik memuat 3 aspek: cara penyelesaian, antisipasi masalah, dan peningkatan kualitas penanganan masalah. Studi kasus refleksif ini mendapatkan penilaian maksimal sesuai dengan rubrik yang ada. Semua aspek yang dinilai telah dijelaskan dengan sangat baik dan mendalam, mencakup semua elemen penting dari deskripsi masalah, upaya penyelesaian, hasil tindakan, hingga pengalaman berharga yang dipetik. Oke, sekarang ini yang bagian terakhir. Kita lihat nih, saya minta kesediaan dari Bapak siapa tadi ya? Pak Mahrudin. Boleh Pak Mahrudin dibaca Pak Mahrudin bagian refleksi. Sambil minum obat, izin Bu ya. Silakan Bu, jangan sampai sakit Bu, nanti mau UP Bu. Oke, Bu. Iya Bu. Silakan Pak Mahrudin dibaca Pak Mahrudin. Pengalaman berharga dari pengalaman ini, saya menyadari bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat memberikan dampak positif yang besar pada hasil belajar siswa. Dengan pemberian kesempatan kepada siswa untuk belajar secara kolaboratif dan menggunakan alat bantu visual yang konkret, mereka dapat memahami konsep yang abstrak dengan lebih mudah. Pengalaman ini mengajarkan saya untuk selalu terbuka terhadap berbagai pendekatan pembelajaran dan untuk selalu fokus pada kebutuhan siswa. Penggunaan alat bantu yang konkret dan pembelajaran berbasis proyek juga terbukti efektif dalam meningkatkan pembelajaran siswa terhadap materi yang dianggap sulit. Pengalaman ini juga mengingatkan saya bahwa setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda dan penting bagi saya sebagai guru untuk selalu mencari cara agar semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, udah sampai refleksi. Media atau metode? Media Bu. Media, Siapa media. yang benar? Siapa yang Media. benar? Ayo. Saya sama kayak Pak Saiful ini media Bu. Media. Metode. Dari awal ibu Yang saya merasa media. tertipu siapa yang merasa tertipu? Ini metode, Bu. Banyak mungkin Bu. Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ingat. Metode. Berpusat pada peserta didik. Itu dia, karena ada kata itu jadi kita terkecoh. Padahal dari awal dia sudah menceritakan tentang menjanjikan bilangan pecahan. Nah, jadi Bapak Ibu besok ini saya kasih lagi satu nih, Bapak Ibu lihat. Rubrik penilaiannya. Di sini ada rubrik penilaian Bapak Ibu dari kategori 1 sampai 10. Bapak Ibu. Bu Tiwi, berarti kami harus jaga nilai berapa? Bapak Ibu baru bisa dinyatakan lulus nilai studi kasusnya kalau angkanya hanya di angka 78. Kalau nilainya di bawah 7 atau 8 ini, dia nilai satunya Ibu. Kalau tidak 7, 8, begitu. Kalau Ibu ada dapat nilai 6, Bapak Ibu nggak lulus Bu. Bu, berarti kami gimana nih Bu? Makin bingung Bu, makin khawatir. Nggak usah khawatir, seperti yang saya bilang. Bapak Ibu cukup ceritakan apa yang pernah Bapak Ibu alami.
terkait 4 hal Pengalaman. tadi. Pengalaman sendiri. Pengalaman. Oke, Bapak Ibu, ini saya share ya. Ini saya share ke tempat Bapak Ibu slide-nya. Kita langsung latihan. Bapak Ibu, kita langsung latihan. Sebentar ya, saya stop dulu. Kita langsung latihan. Sebentar dulu ya, saya buka, saya kirim. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ibu boleh tanya, Bu? Boleh, Bu, silakan sambil saya buka yang mau Sebelum latihan saya mau tanya dulu. Ini studi kasus untuk semua mapel atau cuma untuk SKI. SKI ya? Enggak, semuanya Bu. Makanya ini sebenarnya bagian studi kasus yang sering membuat orang sakit kepala nih. Ini dia Iya, Bu ya. Ya, karena saya kan belajar SKI ini belum 1 tahun ini, Bu. Cuma saya kan wali kelas, jadi semua mapel. Boleh Ibu ceritakan aja waktu itu seperti apa masalah LKPD-nya yang memang mungkin jangan terlalu terbelakang ya Bu ya. Oke, perhatikan Bu. 4 konteks nih. Media, LKPD, strategi pembelajaran atau masalah penilaian. Yang 4 ini Bapak Ibu nggak tahu bakal kebagian yang mana. Karena diacak oleh sistem. Silakan di screenshot untuk bagian ini Bapak Ibu boleh? Sudah, Bu. Ya, sudah di screenshot ya. Nanti yang sudah berhasil Dicatat juga, Bu. di-share ke grupnya. Nah, Bapak Ibu Dicatat perhatikan. juga. Apa yang harus dilakukan? Menjawab 4 ini. Masalahnya apa? Bagaimana menanganinya? Bagaimana keberhasilannya? Dan pengalaman apa yang dapat dipetik? Ini juga silakan di screenshot Bapak Ibu. Oke, tugas Bapak Ibu pada pagi ini. Ya, saya langsung kasih tugas. Silakan ditulis, dicoret-coret kertas coretan Bapak Ibu sebelum nanti dikumpul yang rapih dengan saya. Silakan tentukan dari 4 masalah ini, masalah media, masalah LKPD, strategi, dan masalah penilaian yang pernah Bapak Ibu hadapi waktu itu seperti apa. Bapak Ibu tulis media waktu itu ngajar tentang apa yang medianya bermasalah. LKPD waktu itu materi apa LKPD-nya bermasalah. Strategi pembelajaran waktu itu menerangkan tentang apa, menggunakan metode apa, dan apa masalah dalam strategi pembelajaran itu. Dan yang terakhir penilaian, waktu itu materinya apa, kenapa kok sampai penilaiannya bermasalah. Saya kasih waktunya nggak lama Bapak Ibu, waktunya hanya 10 menit. Hanya menuliskan, tidak membuat satu paragraf ya Bapak Ibu ya. Saya hanya minta 2-3 kalimat dari keempat ini. Mapel bebas. Mapelnya bebas, Bu. Gimana, Bu? Mapelnya bebas. Kalau bisa SKI, Bu, karena nanti Ibu kan profesionalnya di SKI. Oh iya. Biar lebih mudah. Tapi nanti waktu UP-nya
Itu mencakup semua bisa. Maksudnya semua ini apa, Bu? Semua mapel maksudnya pengalaman dalam kelas itu dalam Ibu mengajar. sebelum ngajar SKI ngajar apa? Saya wali kelas, Bu. Rata-rata banyak sekali saya pegang mata pelajaran. Kalau SKI belum 1 tahun ini saya pegang di kelas lain juga. Karena kurang gurunya di sini. Oke, berarti guru Ibu di MIN ya ngajarnya? Di MI ya. Di MIN ya, di MI. Saya nanti kalau saya bilang boleh gitu ya, saya khawatir dosen penguji UKIN-nya kan bukan saya nih, Bu. Dosen penguji UKIN-nya kan nggak tahu siapa kita ya, Bu. Saya khawatir ketika dia memeriksa tidak sesuai dengan SKI justru merendahkan nilai Ibu gitu. Jadi Ibu, daripada izin, Bu. ya, Ada teman yang kemarin juga PPG dengan kasus yang sama seperti Ibu tadi itu yang bertanya, itu sama dia belum sampai 1 tahun ngajar SKI, tapi yang lebih didominankan oleh pengawas itu ya SKI. Apa yang selama dia dapatkan yang hampir 1 tahun ngajar itu yang dibahas. Iya, Enggak, benar. Itu tadi, Bu. walaupun bisa tiba di kelas, enggak mau katanya, harus SKI. Karena saya khawatir, Bu, nanti dosennya tidak mentoleransi itu, Bu. Daripada nanti Ibu gagal gara-gara tidak sesuai dengan pengalaman SKI, kayaknya lebih baik, Bu, dalam setahun ini diingat-ingat aja, Bu, yang berat apa gitu, Bu, itu coba dituliskan, gitu ya, Bu, ya. Daripada Ibu nanti kesulitan, lebih baik kita mengantisipasi. Waktunya 10 menit, Bapak Ibu semuanya saya minta bekerja, Bapak Ibu. Bu, Ya. misi Bu, ini tanya. pilih salah satu aja, Bu, kan? No, empat-empatnya yang harus ditulis. Keempat, Bu. Izin bertanya, Yes. Ibu. Ya, silakan, Bu. Ini mengenai studi kasus yang ingin saya tanyakan, Ibu. Masing-masing ketika kita menulis studi kasusnya, contohnya seperti di masalah media, itu berapa ratus kata dari masing-masing dari setiap masalah Nggak ini? ada, Bu. Nggak ada batasan, Bu. Tapi kalau boleh saya bilang, nggak usah terlalu panjang curhat kehidupan. Yang penting nampak, Bu, masalahnya apa. Seperti tadi contoh yang saya kasih. Itu kan hanya paragraf-paragraf saja, Bu. Paragraf tidak terlalu panjang. Nah, untuk latihan hari ini saya tidak minta paragraf. Cukup dituliskan dalam bentuk 2-3 kalimat atau 4 kalimat maksimal masing-masing konteks ini. Bu Tiwi izin bertanya, Bu Silakan, Bu Latifah. Latifah. Ya. mau nanya. Mohon maaf Bu Tiwi, ini kan kita menulis studi kasus tentang pengalaman ya, Iya. sama kita mengajar. Terus mohon maaf, ini posisi saya selama 9 tahun ini, posisi saya mengajarnya itu di RA sampai Nah, ini sekarang. Nah, itu makanya tadi Bu Latifah ini bukan hanya satu contoh ya, tapi di banyak contoh lain seperti itu guru RA yang ditempatkan di SKI atau di Fikih. Kalau nanti setelah tamat Ibu tetap di RA, Ibu tidak akan pernah dibayar sertifikasinya. Iya, Itu ya, Bu ya. ya, Ibu tentang memang studi kasus harus ini Bu mencari Tiwi, mohon nanti maaf. apa ya, Bu ya, harus mencari sekolah yang Ibu mengajar SKI gitu ya, Bu ya. Memang ini berat sekali, Bu Latifah, tapi gimana ya kalau sudah begini ya? Saya bingung juga ini jawabnya untuk Bu Latifah ini. Iya, terus ini tentang studi kasus ini besok Bu Tiwi. Ini kan saya selama ini kan mengajar di RA, sedangkan studi kasus saya ini kan tentang RA. Nah, SKI itu kan enggak ada. Bagaimana ini? Iya, memang benar, Bu. Itu tadi sebenarnya sama seperti Bu Arianal tadi, cuman bedanya kalau Bu Arianal masih agak-agak enak dikit ya, Bu, karena di Nah, MI gitu ya. begitu. Ini kalau di RA ini yang saya memang, aduh, saya bingung juga jawabnya, Bu Latifah. Saya enggak punya pengalaman di MI sama sekali gitu, Bu Tiwi. Tugas sih, karena itu. Mana ya, Bu ya? Iya. Solusinya pripun ya? Solusinya ya dengan cara ambil 1 jam di MI ataupun di sekolah yang menyediakan mapel SKI, Bu. Itu aja sih sebenarnya. Bu Latifah, sebelum Ibu lulusan dari apa, Bu? Pendidikannya? Dari sejarah kebudayaan Islam, Bu Tiwi. Itu tadi, karena sesuai dengan ijazah memang, Bu, panggilan PPG ini gitu ya. Betul. Nah, selama ini Bu Tiwi mohon maaf,
saya di RA ini sebagai guru pendamping, bukan guru kelas juga gitu. Saya mengajar di BTK-nya, jadi pengalaman saya di BTK-nya Ya gitu. udah cerita itu aja Bu tentang di BTK-nya Bu. Gitu dah. Iya, daripada kita bingung-bingung Bu di BTK-nya aja. Kalau Bu tadi Bu Ariana masih enak banget kita ya, masih bisa kita alternatif. Ada yang lain mau nanya Bu, silakan Bu. Bu, ini kan tugas ini kan apa empat-empatnya misal media, LKPD, strategi atau penilaian atau kita pilih media satu aja misal. Untuk tugas empat-empatnya Bu, biar besok ketika UP nampak empat-empatnya ibu-ibu langsung jawab. Kami udah tahu apa yang harus dijawab. Gitu. Berarti ini semua Bu, LKPD Yes. juga, strategi juga, Kertas penilaian juga. oret aja bukan? Betul Bu. Kertas oret aja bukan? Nanti Betul dioret-oret dulu Pak. Nanti kalau sudah Nanti- saya panggilin sudah oke, baru dituliskan tinggal- dengan baik. Oh, baru ditulis, baru diketik gitu, Pak. Ibu. Yes, dan ngetiknya ini Oh. Bapak Ibu harus pakai waktu, nanti dikirim Bu, waktu ngetiknya saya 20 menit, saya 18 menit gitu. Oke. Sekalian langsung kita praktik. Silakan Bapak Ibu langsung bekerja masing-masing ya. Lagi proses juga, Bu. Ngomong-ngomong, Ibu. tangan bergerak, Bu. Ibu, Ya Bu Sania, silakan. maksimalnya dalam dalam 4 poin ini maksimalnya berapa kata ini Bu? 4 kalimat aja maksimal masing-masing Bu. 4 Bu, kalimat ya, ditulis di buku apa di laptop, Bu? Dicoret-coret dulu boleh, langsung di laptop boleh, terserah mana yang mudah Bu. Oh iya Bu.
Udah Bapak Ibu. Baru 3 nih Bu, satu lagi Bu. Oke, satu lagi. Oke. Kita masih membahas yang nomor 1 ini ya, masalah yang pernah dihadapi untuk 4 tema Semua itu. Ibu ya? Bukan Iya. semua Ibu? Iya. Saya sampai semua. Sampai 4 saya jawab nih. Gini Pak, 4 macam ini Pak, 4 macam konteks. Maksudnya Konteks 4 macam. media, konteks LKPD, masalah Hanya- strategi, masalah penilaian. Oh, Tapi yang masalahnya aja dijawab berarti. hanya masalahnya saja. Oh, kami pikir Bu semuanya. Saya pikir semua Ibu. Jadi kami jawab Sudah semua selesai, nih. Bu. Semua Bu. Ibu, kita buat masalahnya saja dulu. Oh, Masalah yang masalahnya kita aja, Bu. hadapi. Sudah Cuma selesai. masalahnya Oh, iya, saja, iya, Bu. siap. Ya. Gitu. Perhatikan Saya pikir Bapak Ibu. semuanya Ibu. Bapak Aduh. Ibu, saya ulang lagi Aduh. ya. Besok Sudah kita ketika bikin UP, banyak. nih saya ulang ya. Ketika UP akan ada 4 pertanyaan. Masalah, bagaimana cara menanganinya, bagaimana keberhasilannya, dan pengalaman apa yang dipetik. Oh. Ini 4 soal Pak di UP Pak tentang studi Ya. kasus. Bapak Ibu Ah. nanti diminta menjawab ke-4 ini. Tentang Ya. apa Bu Tiwi? Tentang ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu jawab. Konteks ini. Bagaimana tahu Pak Birul besok dapat konteks apa? Itu sistem LMS yang menjawab. Pak Saparudin gitu. dapat tentang apa? Itu LMS yang menjawab. Iya, Pak iya. Saiful dapat apa? LMS. Bu Bahria tentang apa? LMS yang mengacak. Bapak Ibu tidak tahu bakal dapat yang mana. Kita tidak bisa memilih ya Bu ya. Berarti Pemahaman Tidak iya, bisa memilih. Konteks pemahaman ini, saya tadi, iya. pemahaman saya tadi masalah media itu ke-4 akan menjawab, masalah GPD 4 akan menjawab gitu. Ya. Iya, saya juga tadi Kami pikir seperti itu, 4-4-nya Pak. Bu. Oke, Bu. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Konteks ini, iya, saya ulang lagi ya. Konteks ini akan diacak oleh LMS. Bapak Ibu tidak bisa memilih apakah media, apakah LKPD, apa strategi, apa penilaian. Ini LMS yang mengacak. Salah satu nanti akan dapat sama Bapak Ibu. Kemudian apa soalnya Bu Tiwi? Soalnya ini. Masalah yang dihadapi, bagaimana menanganinya, bagaimana keberhasilannya, dan pengalaman apa yang dipetik. Bisa paham ya sampai di sini ya? Paham Insya Allah Ibu. paham. Nah, latihan Cuman- hari ini kita hanya menjawab nomor 1 dari Iya. 4 konteks. Yang Ya. 4 itu ya berarti yang 4 itu Iya. cuma yang kita bahas yaitu masalah yang kita hadapi. Iya, masalah LKPD apa, masalah strategi apa, masalah penilaian apa, masalah media apa. Cuma nomor 1 nih yang mau kita bahas hari ini. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham Bu, paham. Oke, berarti sekarang saya minta yang bersedia nih. Silakan, Boleh. siapa? Saya bersedia Bu kalau itu Bu, udah siap Bu. Hidup Bu, tapi jangan salahkan kalau salah. Pak Saya udah siap, Birul, Bu. silakan. Ya, Coba Bu. Pak Birul. Oke. Yang lain coba Bapak Ibu disimak Yang pengalaman pertama, teman-temannya. yang pertama Bu. mengenai masalah media Ibu, ya. Yang saya hadapi itu ketika saya sudah menyiapkan segala media yang ingin saya gunakan, ya, menggunakan laptop, itu udah buat PPT dan lain segala macamnya. Jadi di lapangan itu ternyata mati lampu, Ibu. Nah, sehingga tidak bisa menghidupkan Infokus dengan laptop. Jadi gimana? Hanya menggunakan laptop aja, sehingga kecil tampilannya Ibu.
kecil tampilannya sehingga anak-anak ya sedikit kurang puas. Itu mengenai masalah media, Ibu. Oke, sebelum Oke. lanjut ke masalah KPD. Bapak LKPD. Ibu, apa catatan dari saya untuk Pak Birul? Pak Birul belum tulis waktu itu ngajar tentang materi apa. Oh Ini iya, Ibu. harus Oke. Bapak Ibu Lengkap, Bu tulis. ya? Materi Yes, apa, Bu ya? Oke, makasih, betul. Bu. Seperti Masukan, contoh Ibu. tadi, dia tentang materi pecahan kan, dia sebutkan Ya. kan. Bapak Hmm. Ibu sebut tentang materi apa dan media PPT-nya seperti apa yang Bapak uraikan. Buat di situ Oh. Pak, apakah PPT-nya dilengkapi dengan video, dengan Tadi kan apa? saya mengenai Ah, PPT saya sampaikan tadi, Bu. iya. Saya menyampaikan PPT gitu kan. Maksud saya gini, dengan PPT isinya apa aja kan nggak Bapak sebutkan di situ. Oke, betul, Bu. Apakah contoh-contoh? Nah, itu biar memperkuat kemampuan Bapak menyampaikan, ini loh, gara-gara mati lampu saya Ya. jadinya bermasalah. Oke, Oke, makasih, Bu. Oke, Bu. berikutnya kita minta kesediaan PPD. siapa lagi? Oh, enggak, saya lagi, Bu. Oke, makasih, Bu Bu. ya masukannya, Bu. Iya, Pak Birul gantian dengan yang lain nanti ya Pak ya. Kalau Boleh, tidak ada Bu. nanti balik lagi ke Bapak. Siap. Siapa yang bersedia Boleh. Bapak Saya, Ibu? Bu. Ini Bu, ini Siap, siap. koreksi. Bu Iin, silakan Bu Iin. Ya, saya bacakan Bu ya. Pada saat mengajar SKI kelas 10 dengan tema kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, saya melihat siswa saya banyak yang tidak mendengarkan. Bahkan ada yang sibuk cerita dengan teman sebangkunya. Padahal buku paket sebagai media utama yang saya gunakan sudah saya bagikan. Terus saya minta mereka menuliskan hal-hal penting dari setiap paragraf yang sudah ada di buku. Oke, apa masalahnya di situ, Bu? Media, karena yang saya gunakan hanya buku paket. Oke, berarti padahal sudah diminta menuliskan hal-hal penting. Ibu tambahin, tapi, nah harus ada namun atau tapinya, Bu. Itu belum nampak dia, Bu. Inti masalahnya apa, Bu? Coba diteruskan sedikit Kalau lagi, saya, Bu Bu. Iin. Sebentar ya, Bu, ke Bu Iin dulu. Berikutnya apa lagi, Bu? Diteruskan, Bu. Karena sudah diminta menuliskan paragraf, inti paragraf misalnya, apa kemudian hasilnya, Bu? Apakah tidak bagus? Apakah tidak sesuai? Apakah tidak cocok? Supaya nampak, Bu Iin, ternyata media buku paket itu bermasalah. Itu ya, Saya, Bu Iin Bu. ya. Oke. Iya. Saya, Oke, Bu. tadi sebelumnya siapa sebelum Bu Ainal kayaknya ya tadi ya. Coba silakan. Bu Ainal dulu, Bu. Iya, Bu Ainal nanti baru ke Bu Bahria. Silakan Bu Ainal. Iya. Tapi nggak habis Bu ya. Maksudnya yang ada di media aja dulu. Oke, silakan. Medianya kesulitan dalam membuat media pembelajaran dikarenakan di sekolah kami pelosok, bukan internetnya mati-mati, habis itu lampunya juga sering padam. Kemudian menyebabkan siswa itu bosan dengan metode saya gunakan, biasanya ceramah, Bu ya. Seperti itu. Kemudian Oke, coba perbaiki Bu Ainal dulu. Waktu itu ngajar materi apa? Dimulai iya. dari itu, Bu. Oh gitu ya. Iya. Saya mengajari materi bab 3 tentang hijrah para sahabat dan Nabi ke Habasyah, Bu ya. Oke, Ya, Ibu waktu itu ceritakan media apa yang mau Ibu pakai waktu itu? Waktu itu di kelas pakai apa medianya? Hanya buku paket kah? buku paket, rencananya mau putar video, memang sudah dibawa laptop ke kelas, tiba-tiba lampunya padam, internetnya juga terputus, bukan, rencananya mau kasih nampak nanti bagaimana para sahabat hijrah ke Habasyah, dan solusinya waktu itu saya gunakan nanti kan sahabat Nabi itu perginya pakai perahu diam-diam, pergi biar nggak Iya, tahu. oke, sebentar, Bu Ainal. Bu Ainal tidak perlu menceritakan perahu. materinya, ya. Bu Ainal tidak perlu menceritakan materi karena kan waktu kita terbatas. Bu Ainal Iya. ceritakan masalah karena nggak jadi pakai media itu. Nah, iya. itu ya, itu yang diceritakan. Oleh Bu Bahria, silakan.
Setelah Bu Baria, saya minta contoh yang penilaian ya Bapak Ibu ya. Siapa yang bersedia tentang penilaian? Silakan Bu Baria. Ya, terima kasih Bu. Dalam mengajar materi kelas 11 di materi Daulah Abbasiyah, anak-anak kan sulit memahami materi dari Daulah Abbasiyah. Jadi saya menggunakan tampilan gambar dan video yang sudah saya siapkan dari rumah untuk materi Daulah Abbasiyah itu sendiri. Akan tetapi ketika kita akan memutar video pendek dan beberapa gambar dari kisah Daulah Abbasiyah itu, proyektor kami tiba-tiba mati di pertengahan jalan, Bu. Nah, sehingga kami hanya menggunakan laptop saja begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Perhatikan ibu-ibu. Nah, kalau dalam proses kendala laptop mati kemudian hanya menampilkan InFocus mati kemudian hanya pakai laptop, di situ kan ada masalah, tapi kan tidak terlalu signifikan masalahnya nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu upayakan sudah punya solusi nanti untuk mengatasi hal ini begitu. Oke, yang tentang penilaian yuk Bapak Ibu, siapa yang ada contoh silakan. Saya mau dengar nih yang tentang penilaian belum ada. Dan LKPD. Saya, Bu. Karena siapa ini? Nggak Saya, Bu. kelihatan Pak. Penilaian, Ya, Bu. Bapak-bapak tadi penilaian siapa? Saya, Bu. Boleh Pak, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas, Bu ya? Jelas Pak, jelas Pak. Ya, saya agak flu makanya suara saya agak serak-serak sedikit ya. Ya, proses penilaian yang saya ingin bahas, Bu. Ya, pengalaman saya kemarin pada saat proses pembelajaran di SKI, itu ada beberapa tantangan saya untuk menilai siswa. Kadang saya menemukan beberapa siswa itu tidak mampu bercakap dalam situasi pembelajaran pada saat saya menyampaikan materi. Tetapi pada saat proses penilaian atau ujian di tahap akhir semester, justru nilainya bisa mengerjakan soal dari materi itu atau soal yang saya sampaikan. Proses penilaian saya mungkin saya belum bisa memantapkan diri bagaimana proses penilaian antara pada saat proses pembelajaran yang di kelas, proses pembelajaran saya sampaikan di kelas, dia masih pasif. Dan pada saat proses penyelesaian soal-soal di akhir semester, beliau mampu mengerjakan soal itu secara baik. Di proses penilaian yang tantangan saya itu yang belum saya bisa menyelesaikan, Bu. Bagaimana? Oke. Berarti Bapak di bagian formatifnya berarti ya di akhir bab ya, di akhir materi ya. Nggak tahu ya mau menilainya. Nah, kalau tidak tahu proses, nah Bapak Ibu, dalam proses penilaian Bapak Ibu bisa sampaikan apakah Bapak Ibu kesulitan untuk mengukur kognitif atau sikapnya atau keterampilannya. Yang kedua, Bapak Ibu kesulitan untuk merancang instrumen penilaian. Itu boleh Bapak Ibu sampaikan. Dan yang ketiga, tadi kalau Bapak masalahnya nggak bisa buat soal yang bisa mengakomodasi, sementara di akhir, kalau soal ujian akhir semester siapa yang buat Pak Basran? KKM biasanya. Saya sendiri, Bu. Ujian akhir semester di sekolah? Saya sendiri. KKM biasanya. Tergantung sekolah, Bu. Biasa di sekolah biasa juga KKM. Tapi kalau kita akhir-akhir ini di sekolah. Kelompok kerja madrasah ya? Iya, Bu. Iya. Oke, artinya Pak Basran sudah tahu nih, berarti beliau nggak bisa nih gimana cara menilai siswa. Boleh Bapak ceritakan nanti, Pak. Setiap akhir formatif saya kesulitan menilai kemampuan siswa yang selama ini dilakukan hanya memberikan soal misalnya. Tetapi soal tersebut tidak dapat memberikan gambaran utuh tentang kemampuan atau pemahaman peserta didik.
Nah, Bapak tapi cerita upaya apa yang sudah Bapak lakukan perbaikan. Nah, dalam penilaian Bapak Ibu boleh cerita juga, ternyata tidak bisa menggunakan skala penilaian gitu misalnya. Kesulitan menggunakan rubrik penilaian, masih kesulitan merancang rubrik penilaian, boleh juga disampaikan. Karena akan keluar kemungkinan keempat ini Bapak Ibu. Bukan hanya tentang media, bukan hanya tentang strategi. Yang berikutnya tentang LKPD. Siapa boleh cerita Bapak Ibu? Saya, Bu. Oke, silakan Pak Nasrul. Ya, baik. Baik masalah LKPD nanti ditegur, Bu, kalau memang keliru ya. Ya, saya tentang sejarah Nabi Muhammad SAW periode Makkah. LKPD yang saya berikan kepada siswa itu mencakup masalah bagaimana periode sejarah Nabi Muhammad SAW periode Makkah, hambatannya, tantangannya, dan yang paling penting adalah bagaimana menyikapi kondisi bangsa Arab sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Kemudian LKPD yang saya berikan yang semula itu adalah saya ratakan LKPD-nya, tetapi di dalam kondisi yang saya temukan bahwa tidak semua siswa itu bisa mampu menyelesaikan LKPD yang seragam. Makanya LKPD-nya dari pengalaman itu, LKPD yang saya buat itu beragam, mulai dari yang sulit, yang rendah, sampai yang biasa. Itu, Bu, masalah LKPD. Nih, Bapak coba disebut Pak Nasril. Pak Nasrul, waktu itu bentuk LKPD-nya apa, Pak? Apakah pilihan ganda, apakah mencocokkan, atau menjawab, atau merangkum, atau meringkas? Itu harus dituliskan, Pak. Gitu ya, Pak ya? Dan apakah dikerjakan secara berkelompok atau individu siswanya? Bapak sebutkan. Dan bentuk-bentuk LKPD-nya itu alokasi waktunya berapa lama dalam proses pengerjaannya? Supaya apa, Pak? Ya, kalau begitu, penjelasan semua berarti ya? Iya, betul, Pak. Tapi ingat, tidak perlu terlalu panjang. Misalnya, saya merancang LKPD tentang materi A dalam bentuk pilihan ganda. Saya merancang LKPD dalam bentuk siswa melakukan penyelidikan. Misalnya, saya melakukan LKPD dalam bentuk siswa bekerja kelompok dengan mencari sumber di perpustakaan misalnya. Ternyata dengan proyek yang saya berikan, pembelajaran tidak efektif karena LKPD memerlukan waktu yang banyak. Sementara alokasi waktu mata pelajaran terbatas. Akibatnya misalnya begitu, Pak. Jadi ada situasi, ada proses, dan ada akibat karena masalah ini tadi. Oh, iya. Bapak Ibu perhatikan, semua masalah tentang media, tentang LKPD, tentang strategi, tentang penilaian harus ada akibat yang Bapak Ibu sampaikan. Biar nampak penguji bahwasanya ini memang menjadi masalah. Bisa paham tadi kalau yang cerita? Sudah siapkan PPT, rupanya mati lampu. Akibatnya anak-anak jadi belajar tanpa media. Gurunya hanya pakai ceramah aja. Itu kan masalah Bapak Ibu. Ya. Akibatnya gurunya berlari mencari buku tambahan di perpustakaan. Atau memutarkan tayangan dengan laptop. Tapi tidak efektif karena laptop kecil, siswanya ramai. Gitu Bapak Ibu ya. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Mohon izin Bu untuk koreksi Bu. Silakan Pak Ali. Ya, terkait dengan permasalahan LKPD Bu. Iya. Kalau masalah yang kami hadapi atau yang saat ini masih relevan kami hadapi yaitu LKPD sejarah kebudayaan Islam yang saya buat sampai saat ini hanya berisi pernyataan seputar nama tokoh dan tahun kejadian, yang membuat siswa cenderung menghafal tanpa memahami alur cerita. Hal ini menyebabkan rendahnya minat siswa terhadap peristiwa sejarah yang kompleks seperti peristiwa hijrah. Itu bagaimana Bu tentang masalah yang? Bagus Pak, itu sudah bagus sekali Pak.
selama ini isi LKPD hanya secara muatan C1 menjelaskan, C1 ya menyebutkan betul. tokoh ya. Nah, oleh karena itu, waktu itu Bapak melakukan perbaikannya apa? Saya lakukan perbaikan dengan meningkatkan ranah kognitif menjadi lebih tinggi. Saya berikan sebuah cerita, siswa saya minta secara berkelompok untuk mempraktikkan peristiwa sejarah misalnya. Begitu Oke, Pak siap, Ali. siap. Oke ya Pak Oke, Ali? terima kasih Bu. Oke, siap. Sama-sama. Oke Bapak Ibu semua, perhatikan. Waktu kita sudah mau habis. Bapak Ibu saya beri tugas. Ini materi saya share ya. Materi saya share ke grup. Bapak Ibu saya beri tugas untuk menyelesaikan. Berarti ada 16 item yang harus diselesaikan. Tentang media nomor 1, 2, 3, 4. Ini tadi. 1, 2, 3, 4. Tentang strategi 1, 2, 3, 4. Tentang LKPD 1, 2, 3, 4 dan tentang penilaian 1, 2, 3, 4. Kapan harus selesai Bu Tiwi? Siang ini harus selesai. Biar Besok Bapak. Bu. Nggak bisa siang ini. Bapak Ibu sampai jam 12 nanti kan ada materi Iya. ya? Ya Bu, ada materi Bu. selanjutnya, Materi Bu. selanjutnya tentang apa? Tentang Kisi-kisi kalau nggak salah, Bu. Oke. Iya. Bapak Kisi-kisi. Ibu pokoknya nggak boleh santai. Harus selesai sampai pukul 3 saya tunggu sore ini. Sampai pukul 3, 23.00 Bu. Bu. Jadi 23.00. tugasnya dikirim kemana, Bu? Di grup saja Bapak Ibu. Sampai jam berapa Ibu? Sampai Jam 3 sore. 23.00 Bu. No, jam 3 sore. Jadi Kalau jam 00 tugasnya- siapa yang mau periksa? Jadi tugasnya, Bu, dibuat PDF baru dikirim Terserah. ke Mau grup atau bentuk bagaimana? Word boleh, mau bentuk PDF boleh, mau difoto saja pakai tulis tangan yang mudah karena nggak ada komputer atau terbatas boleh. Kirim ke mana, Bu? Bapak ke grup aja WA Pak. grup Bisa- edukasi. Ya, di grup ke grup, ya? Induksi. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa saling menertawai. Saling belajar, Bu. Iya. Karena itu kan nanti akan saya koreksi langsung di grup itu. Jadi Bapak Ibu semua nanti bisa tahu. Oke apabila Bapak sana. Ibu, ada pertanyaan? Empat-empatnya Bu. Iya Bu, Ibu. Saya punya Bu. Ya Bu, sedikit Bu. Ini mengenai tugasnya nanti Bu. Apakah berarti ini Saling berantai menertawai. terus tugasnya ini Bu? Karena ini kalau ada masalahnya pasti ada misalkan sesuai dengan medianya Bu ya. Di atas. Misalkan media yang kita permasalahkan misalnya mati lampu berarti menanganinya itu berhubungan dengan mati lampunya juga Bu. Iya Bapak Ibu jangan mati lampunya lah Bapak Ibu. Mati lampu kan urusan PLN. Tapi maksudnya, urusan medianya kan betul. Karena iya. media mati lampu medianya nggak bisa diputar. Berarti Bapak Ibu punya alternatif media. Begitu. Iya. Berarti Oke? berantai ini masalahnya Bu. Cara kita dalam menghadapinya bagaimana Download itu? videonya Bu. Kita Kalau mati menyikapi lampu kan bisa bagaimana? diputar. Oke, gimana? Sedikit, Ada Bu. lagi? Saya Ya Bu. siapa? Siapa nih nggak nampak? Silakan Pak. Ya, Pak Basran Bu. Begini Bu, saya mau bertanya bagaimana kira-kira kalau misalnya kita membahas masalah di apa tadi nih strategi pembelajaran. Nah, pada saat kita mau mengubah strategi pembelajaran, mungkin pada awalnya kita menggunakan metode ceramah. Kita mau mengubah pada prospek metode pembelajaran, strategi pembelajaran secara kolaboratif. Tetapi dalam penjelasan itu di strategi pembelajaran membahas media yang akan beralihan dari ceramah ke kolaboratif menggunakan media. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Tapi Bapak Ibu tetap harus nanti mentitik tolakkan pada proses strategi belajarnya. Kan tetap Pak, nggak mungkin nggak ada kita singgung sedikit tentang medianya. Tetap harus ada pasti muncul. Karena kan itu satu kesatuan. Media, strategi, penilaian itu kan dalam satu kesatuan proses belajar mengajar. Jadi boleh Pak tetap tersinggung, tak disinggung kok tersinggung. Itu tersinggung orang ya, tetap disinggung. Tapi Bapak Ibu harus jelaskan perbaikan metode apa yang Bapak tawarkan pada saat itu. Paham ya Pak Basran ya? Oke. Ada lagi Bapak Ibu kalau nggak ada kita cukupkan pertemuan kita. Saya Bu. Ah, Saya siapa Bu. nih? Oke, silakan Pak Birul.
Ini Bu, mengenai tadi Bu kan, jadi semua itu harus lebih rinci kita sampaikan Bu ya. Baik materinya, kayak LKPD juga tadi mengetahui Iya, materinya. tapi Berarti kan nggak terlalu panjang Pak, jangan sampai ya, panjang-panjang, seperti contoh aja itulah. Pak. Maksudnya kita sebutkan semua berarti pada materi ini Yes, semua gitu kan. betul Berarti Pak. semua dari media, strategi, semua itu berarti itu ada kata-kata materi apa gitu Bu ya. Iya, ini saya kirim ya bahan kita pada hari ini. Bapak Ibu silakan dibaca. Dah saya kirim tuh. Silakan dibaca contoh yang tadi kita sudah bahas. Oke Bapak Ibu, kita cukupkan pertemuan kita. Saya tunggu tugas pada hari ini. Selamat berjuang Besti. Tetap semangat ya. Oke. Jam 3 WIB ya, Bu. sore. Kalau lewat jam 3 saya nggak terima karena saya mau pergi ke Jogja. WIB ini Bu atau Wita? WIB. Bagus pertanyaannya, WIB. Jam 3, jam 15 ya, pukul 15.00 WIB. Baik Iya. Bapak Ibu, kita cukupkan pertemuan sebelum ini kita foto dulu ya.